Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Selama 60 menit ke depan akan menemani Anda bersama dengan partner saya. Tentunya bersama saya Indra Bekti yang kali ini giginya udah habis. Waduh. Ini pas banget kita ngebahas seputar gigi karena emang kali ini aku bersama dokter aku, memang dokter gigi aku nih, dokter keluarga aku yang udah cukup lama ya bersama-sama beliau ini ya, karena kenalan juga pun di sini juga di TV One juga di Hidup Sehat. Kece banget ya, Dokter Devia, dokter gigi, Dokter Devia Linda, spesialis bedah mulut. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dok. Apa kabar dokterku? Ini dokternya selebriti Indonesia. Jadi makanya kan aku sebagai selebriti Indonesia harus berobat dengan Devia. Oke. Ini Kak Bekti, kadang-kadang nih ya, kalau misalkan orang yang udah harus dicabut giginya, yang terpaksa harus dicabut, harus ada gigi pengganti ya, entah itu gigi palsu atau implan. Sebenarnya apa sih bedanya? Yang mana yang lebih bagus nih? Fakta mitos pertama Kak Bekti apa tuh? Aku ini memang pengen banget tanya nih Dok, ya kan kita memang bakal nanti diimplan ya Dok, amin. Jadi gigi palsu itu dapat membuat gusi memendek Dok. Itu sedangkan pemasangan gigi pengganti itu tidak akan membuat gusi memendek. Fakta atau mitos tuh Dok? Fakta. Oh, fakta. Jadi gimana tuh Dok? Jadi benar, memang setelah gigi dicabut, itu ada gigi pengganti, namanya gigi tiruan kita bilang. Nah gigi tiruan itu ada macam-macam. Ada gigi tiruan yang lepasan, yang biasa tuh kalau zaman dulu tuh nenek-nenek suka pakai bisa dilepas-lepas pasang. Itu namanya gigi palsu lepasan. Ada yang namanya crown bridge, yang giginya kalau masih ada giginya, itu gigi sebelahnya dikecilin. Ada yang namanya implan gitu. Nah, apa bedanya antara si gigi palsu lepasan dengan si implan? Kalau yang tadi memang dikatakan bahwa gigi palsu itu menyebabkan gusi atau tulangnya memendek dan menciut. Karena si gigi palsu itu kan ada platnya. Pada waktu tekanan mengunyah, itu akan menekan si tulang itu sehingga tekanan itu menyebabkan mempercepat proses penciutan dan pemendekan tulang. Apa namanya Dok? Penciutan dan pemendekan tulang. Jadi tulang itu selain memendek, dia juga menciut gitu. Jadi tebalnya itu menipis. Kan biasanya tebalnya segini, tebal gitu depan belakangnya. Sekarang menipis gitu, bahkan sampai runcing gitu. Nah dengan gigi palsu ini, dia akan mempercepat proses penciutan dan pemendekan tulang. Nah, gitu. Ini apa sih Dok yang di depan kita ini Dok? Nah ini contohnya gigi tiruan yang crown bridge. Jadi gigi sebelahnya dikecilin, jadi merugikan gigi sehat. Ini gigi sebelah. Jadi kalau kita tidak punya gigi, ada gigi sebelahnya dikecilin, kita sambung, ini disambung dibikin crown. Ini namanya crown bridge. Nah ini yang akan membuat ini beda lagi dengan gigi tiruan. Gigi tiruan tadi nanti yang ada platnya. Kalau ini gigi crown bridge namanya. Kalau ini crown bridge ya, karena ini kayak jembatan gini ya. Ini kayak jembatan gini, jadi kita lihat seperti ini. Jadi kanan kiri ini giginya dikecilin, baru kekurangannya itu, jadi gigi sehat yang bagus dikecilin. Nah biasanya akibat jangka panjang dari ini, paling sering itu giginya patah atau giginya nekrosis atau mati. Menarik gitu. sekali ya Kak Bekti dan pemirsa. Jadi ada kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Itu dia adalah sejarah dari gigi palsu. Nah kalau misalkan Anda nggak mau pakai gigi palsu, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Dokter Devia nih, makanya kita harus rawat ya, benar-benar rawat dari saat ini. Dan kalau boleh 3 atau sampai 6 bulan sekali ini kita rawat supaya nggak sampai pakai gigi palsu ya Dok. Baik, nah ini fakta mitos berikutnya Dok. Pemasangan gigi palsu itu lebih memiliki resiko dibanding memasang gigi pengganti. Fakta atau mitos tuh Dok? Fakta. Jadi banyak kalau gigi palsu itu kan dia selain tadi merusak, mempercepat proses penciutan tulang, yang kedua dipakainya juga kurang nyaman karena ada platnya. Jadi ada suatu benda asing yang nempel di mukosa mulutnya, di langit-langitnya, di gusinya, jadi itu kan nggak nyaman. Dan tambah lagi dengan dia kan kadang-kadang ada kawatnya pemegang untuk si gigi palsunya. Itu sering dibuka lepas, akhirnya mengikis gigi yang pegangannya. Jadi rusak lagi gigi pegangannya gitu. Dan pemakaiannya juga suka iritasi ke gusi, suka menyebabkan sariawan gitu karena si gigi palsu itu memang mengiritasi ke mukosa yang ada di sekitarnya gitu. Dokter, lalu selanjutnya nih
kapan seseorang itu harus memasang gigi palsu kah atau dia harus implan nih dok? Mungkin masyarakat juga penasaran dok, yang mana yang harus dipilih sebenarnya gitu? Gini. Jadi kalau untuk pemilihan yang ideal, kalau kita bicara ideal, kalau gigi itu sebenarnya Tuhan ciptakan ada mahkotanya, giginya kita pakai makan yang ada di mulut, ada yang bagian tertanam di dalam tulangnya, itu namanya akar. Jadi ada 2 komponen, ada yang mahkota, ada akar. Boleh tuh dok pakai penampangnya mungkin dok, boleh dok. Jadi kayak gini, ini ada mahkotanya, ini mahkota, ini akarnya, oke? Nah, yang kalau gigi palsu dia kan tidak ada akarnya, sehingga idealnya kalau kita cabut gigi, si tulang itu akan kalau tidak ada akarnya dia pasti akan menciut dan memendek. Nah, si implan ini tujuannya untuk menggantikan fungsi si akar tadi, menjaga supaya komposisi tulang tidak menciut dan tidak memendek. Itulah fungsi daripada si implan. Nah, kalau gigi palsu itu tidak ada. Jadi yang paling ideal sebenarnya implan. Itu. Nah, dok, ini implan itu yang pakai ini ya, dok, ini. Iya. Ini yang ini implan ini yang implan itu pakai ada ini implan itu seperti apa sih dok sebenarnya? Titanium, dia seperti kalau logam gitu, tapi dia terbuat titanium, tidak mengiritasi, dapat diterima oleh tubuh, dan ini dia biokompatibel namanya, kita sebut. Jadi ini seperti ini dia dimasukkan ke dalam tulang. Jadi pemasangannya itu masuk ke dalam tulang sebagai pengganti akar. Nih kita lihat ini kan, ini akar, ini akar yang buatan yang kita bikin. Jadi seperti akar buatan jadinya. Jadi fondasi untuk giginya. Fondasi untuk giginya. Nah, nanti ini sebagai fondasi gigi, di atasnya nanti kita bikinin giginya, gitu. Kayak gini kan tuh. Yang ini tuh. Jadi ada sambungan lagi. Ini di dalam, ini implan di dalam, ini ada sambungannya nanti untuk ditempatkan pemasangan giginya. Nah, nanti jadi seperti kayak ada gigi lagi gitu. Jadi kayak baut gitu, serem ya dok, dibaut di tulang kita. Iya, yang ngebayangin itu pada saat pemasangannya itu seperti apa dok? Itu apakah dibius atau gimana dok? Itu pasti. Iya, masyarakat mungkin ngebayanginnya, serem banget gitu. Rasain mur. Iya. Pasti dibius kalau nggak sakit. Jadi dibius pun jadi sekarang teknologi tambah canggih ya. Jadi sebelum penyuntikan pun kita ada namanya anestesi gel yang bisa diolesin gigi gusi sehingga waktu tindakan apapun yang kita lakukan tidak nyeri. Apalagi sekarang alat suntiknya tidak seperti zaman dulu yang menyeramkan yang jarumnya gede banget. Sekarang jarumnya halus, sangat-sangat halus. Aduh, enak banget sama dokter Devia. Aku nggak sakit. Nggak sakit sama sekali karena ada teknik, ada teknologi dan ada teknik yang kita bisa pakai sehingga tetap nyaman ya dok. Nyaman dan tidak sakit karena kan tuntutan pasien sekarang adalah kenyamanan dan no pain gitu. Dia nggak mau sakit. Gak usah takut, makanya ke dokter gigi itu sekarang udah canggih. Udah canggih. Jadi rawatlah giginya karena dokter gigi itu sekarang tidak menakutkan. Iya. Betul. Dokter ngomong-ngomong implan tadi nih dok nih, cara merawat itu bagaimana dok? Katanya nih dok, fakta mitos yang beredar, merawat gigi implan itu membutuhkan perawatan yang lebih dibandingkan dengan gigi palsu. Itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi ternyata perawatan implan itu sama kayak gigi biasa, dia kan sudah tertanam di dalam tulang. Jadi dia cuma sikat gigi, kotor gigi, bersihin karang seperti biasa. Tapi kalau gigi palsu kan itu harus dilepas. Dilepas tuh kita sikat di luar, direndam, dipasang lagi. Itu kan lebih ribet sebenarnya dibandingkan dengan ya ini kayak gigi asli, gigi kita nggak bisa dibuka-buka, tertanam permanen kayak gigi asli. Jadi ini nggak perlu harus perawatan yang nggak ada perawatan tambahan ya, udah langsung permanen kan di situ dipasang situ. Baik, ini fakta mitos selanjutnya untuk orang yang punya diabetes atau jantung, katanya tidak dianjurkan untuk menggunakan gigi implan. Fakta atau mitos dok? Mitos. Oh, nggak masalah ya dok? Nggak masalah, tapi dalam keadaan apa dulu terkontrol, apapun semuanya. Jadi penyakit diabetes, jantung itu kan bukan sesuatu penyakit yang bisa dikendalikan sama dokter spesialis jantung diabetesnya. Jadi kalau kita mau melakukan pemasangan implan, kita harus konsultasi dulu dengan dokter yang merawat si pasien ini. Misalnya keluarnya jantung, kita konsultasi dulu. Karena ada treatment yang harus dilakukan, kadang-kadang penyakit jantung misalnya mereka minum obat pengencer. Nah kita kan harus konsultasi dengan dokter jantung, kapan boleh obat itu diberhentikan supaya waktu pengerjaan tidak terjadi pendarahan. Dan yang kedua untuk diabetes. Diabetesnya itu bisa dikontrol, jadi selama dia ada semua kondisi penyakit sistemiknya dalam keadaan terkontrol, apapun dia boleh dilakukan. Jadi terkontrol itu pada saat pengerjaan dan setelah pengerjaan dia tetap dalam keadaan terkontrol gitu. Ya. Baik dokter, berarti ini sesuai dengan judul ya dok ya, lebih bagus mana implan ataukah gigi palsu? Ya. Jadi jawabannya dok?
Implan. Masyarakat berarti jangan takut. Nah tadi ya, kenapa dok dijelaskan tipsnya dok sedikit untuk masyarakat? Kenapa itu lebih bagus implan dok? Karena implan itu kan tadi saya udah ceritakan di awal bahwa si implan itu seperti akarnya si gigi yang menggantikan sehingga tulang kita tuh dijaga supaya tidak menciut dan memendek. Nah, si implan ini fungsinya sama kayak benar-benar menggantikan fungsi gigi asli karena ada akarnya, ada mahkotanya. Dan berbeda dengan yang lain. Untuk karena implan ini kita tahu implan ini mahal. Jadi untuk mencegah supaya si implan ini supaya kita tidak sempat memakai implan, jadi kita rawatlah gigi sedini mungkin, mulai dari sekarang. Apalagi setelah nonton live ini ya, betul. Rawat gigi supaya tidak terjadi pencabutan. Karena kalau tadi pencabutan itu akan banyak problem yang akan terjadi setelah pencabutan dan biaya kalau kita mau ideal nih harus implan gitu. Nah, tapi karena ini mahal, jadi edukasinya di sini adalah rawat gigi dari sekarang. Periksakan gigi ke dokter gigi 3-6 bulan sekali. Nah, itu yang paling penting ya Kak Bekti ya. Betul. Jadi kalau gigi bolong itu nggak perlu harus dicabut langsung nggak perlu dicabut. Jadi ada timen. Makanya untuk itu pada saat kita kontrol, dokter kan bisa lihat ada bolong kecil. Bolong kecil itu sebenarnya simpel banget perawatan gigi. Kalau bolong kecil itu ditambal, itu udah selesai masalahnya. Kalaupun nanti ada yang lepas, tambah lagi. Lepas jangan, kadang-kadang kan udah lepas, pasien males untuk datang lagi ke dokter. Nah kadang-kadang sakit sebelah kiri, cabut. Dia enggak, dia pakai sebelah kanan sehingga yang kiri kan nggak berasa, nggak sakit, karena ini pakai sebelah kanan. Sampai ini udah parah, akhirnya harus dicabut. Tolong. Dia nggak tahu kalau nggak sakit, ya karena nggak dipakai makan. Ya sakit lah, nggak sakit lah ini. Jadi pindah ke kanan ngunyahnya gitu. Sementara itu malah itu akan terus jadi tambah parah ya dok. Jadi sebenarnya kontrol ke dokter gigi itu udah yang paling benar untuk mencegah supaya tidak terjadi gigi sampai harus dicabut. Betul, karena satu gigi saja yang kena itu bisa mempengaruhi gigi-gigi yang lain. Betul sekali. Ya, itu dia. Betul kan ada lagu tuh, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Itu pasti belum pernah sakit gigi itu yang nyanyinya. Aduh, sakit hati ya. Kamu pilih mana, sakit gigi apa sakit hati? Dua-duanya enggak ya sih, jangan dua-duanya tapi aduh. Dok, terima kasih banyak Thank you ya. Informasinya begitu luar biasa. Kak Bekti nih suka banget nih makan makanan enak kan pasti. Bener. Nah, takut nggak nih ada batu ginjal? Takut juga sih, itu ya kan? Kalau batu ginjal itu kayak apa sih sebenarnya? Batu empedu. Nah, batu empedu katanya itu gara-gara makanan berlemak, tapi betul atau enggak nanti kita akan membahas saat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.